Coba bayangkan nih, kamu lagi jalan santai di tepi pantai pada pagi hari. Pasir yang lembut, suara ombak yang menenangkan, pemandangan indah di depan mata. Terus tiba-tiba, kamu lihat sesuatu yang sangat besar tergeletak di pasir. Panjangnya lebih dari 3 mobil yang disusun berjajar. Bentuknya aneh, berlengan-lengan panjang yang tersebar di mana-mana. Ini bukan pabrik, bukan mesin, bukan sampah industri. Ini makhluk hidup. Atau lebih tepatnya, adalah makhluk yang pernah hidup. Apa yang kamu rasakan? Nah, ini bukan cerita fiksi atau imajinasi belaka. Peristiwa seperti ini benar-benar terjadi pada tahun 2013 di pantai region de Los Lagos, Chili. Sekelompok warga pantai menemukan sesuatu yang mengubah hari-hari biasa mereka menjadi momen yang tak terlupakan. Penemuan ini bukan sekadar kejadian aneh yang akan dilupakan seminggu kemudian. Ini adalah bukti nyata bahwa lautan kita masih penuh dengan misteri yang belum kita pahami sepenuhnya. Para ilmuwan dan media internasional pun berbondong-bondong tertarik dengan penemuan tersebut. Jadi, makhluk apa yang sebenarnya ditemukan? Gurita raksasa yang terdampar itu memiliki panjang mencapai 13 meter. Bayangkan saja, itu setara dengan panjang 2 ekor buaya besar berdampingan. Beratnya diperkirakan mencapai 600 kg. Itu lebih berat dari sebuah mobil keluarga biasa. Tubuhnya yang masif tertutup oleh lengan-lengan panjang yang tersebar di sepanjang pasir pantai. Penemuan ini benar-benar mencuri perhatian karena jarang sekali gurita jenis ini ditemukan dalam keadaan utuh di permukaan. Biasanya, makhluk laut dalam ini tinggal di kedalaman lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut. Jadi, untuk menemukan satu jasad utuh di pantai, itu adalah hal yang sangat langka dan berharga bagi para peneliti. Gurita jenis ini diidentifikasi sebagai Enteroctopus dovleini, yang dalam bahasa lokal dikenal sebagai gurita raksasa Pasifik. Sekarang, kenapa nama ini penting untuk kita tahu? Karena Enteroctopus dovleini adalah salah satu makhluk invertebrata terbesar di dunia. Bayangkan, terbesar di antara semua makhluk bersel banyak yang tidak memiliki tulang belakang. Spesies ini hanya terdapat di perairan dingin Samudra Pasifik. Mereka bukan hidup di sembarang laut, tetapi khusus di area dengan suhu air tertentu. Ini menunjukkan bahwa setiap spesies memiliki preferensi habitat yang sangat spesifik, dan ketika mereka keluar dari habitat itu, biasanya ada sesuatu yang salah. Yang paling memukau dari gurita raksasa Pasifik ini adalah tingkat kecerdasannya. Mereka dianggap sebagai organisme paling pintar di antara semua invertebrata. Berani tidak kira kalau makhluk tanpa tulang belakang bisa sepintar itu? Gurita ini mampu mengubah warna kulit dalam hitungan detik. Bukan hanya untuk kamuflase saja, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan gurita lain. Mereka juga mampu menembus celah-celah sempit, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk berkaki 4 atau 6. Dan yang paling mengesankan, mereka bisa membuka tutup toples dengan mudah. Ya, toples seperti yang kita pakai di dapur. Ini menunjukkan tingkat kecerdasan dan pemahaman mekanik yang sangat mengesankan. Bayangkan saja, kemampuan ini membuktikan bahwa kecerdasan bukan hanya milik makhluk dengan otak besar seperti manusia dan mamalia. Sekarang pertanyaan besar yang selalu ada di benak para peneliti adalah, mengapa gurita raksasa ini sampai terdampar? Para peneliti mengungkapkan bahwa makhluk ini kemungkinan menderita kelaparan atau penyakit sebelum akhirnya terbawa arus laut ke permukaan. Ini adalah teori yang masuk akal mengingat kedalaman habitat normal mereka. Kondisi tubuhnya yang sudah mulai membusuk menunjukkan bahwa gurita telah mengalami perjalanan panjang di lautan sebelum terdampar. Pencarian penyebab pasti kematian menjadi lebih sulit karena sampel yang telah mengalami dekomposisi tingkat lanjut. Artinya, bukti-bukti penting sudah hilang seiring dengan proses pembusukan. Ini adalah tantangan besar dalam ilmu pengetahuan laut. Kadang-kadang, kita tidak bisa tahu pasti apa yang terjadi, hanya bisa menebak berdasarkan bukti yang masih tersisa. Nah, di sini ada fakta yang benar-benar mengejutkan, bahkan untuk mereka yang sudah tahu tentang gurita raksasa sekalipun. Rata-rata umur mereka hanya 6 tahun. 6 tahun. Bandingkan dengan manusia yang bisa hidup puluhan tahun, gurita raksasa yang berukuran segitu besar hanya hidup kurang lebih 1 dekade. Mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka berada jauh di bawah permukaan laut, di kegelapan total, jauh dari jangkauan manusia. Ini menjadikan mereka makhluk yang sangat misterius bagi ilmuwan. Setiap detail tentang kehidupan mereka di kedalaman, cara mereka berinteraksi, cara mereka berburu, semua masih banyak yang tidak kita ketahui. Temuan gurita sepanjang 13 meter ini memberikan kesempatan emas bagi para peneliti untuk mempelajari anatomi dan biologi spesies ini secara detail. Peristiwa terdamparnya gurita raksasa di pantai Chili menjadi pengingat bagi kita tentang betapa luas dan misterius samudra yang kita miliki. Laut masih menyimpan banyak rahasia tentang makhluk-makhluk menakjubkan yang hidup di kedalaman gelap. Setiap penemuan seperti ini memberikan wawasan berharga bagi komunitas ilmuwan untuk lebih memahami ekosistem laut yang kompleks dan beragam. Gurita raksasa yang terdampar bukan hanya sekadar berita aneh,
tetapi juga pembelajaran penting tentang keanekaragaman hayati yang masih perlu dijaga dan dipelajari dengan lebih mendalam oleh generasi mendatang. Ketika kita belajar tentang makhluk seperti gurita raksasa Pasifik, kita tidak hanya mendapat pengetahuan, tetapi juga penghargaan yang lebih dalam terhadap kehidupan yang ada di planet kita ini. Laut kita membutuhkan perlindungan, dan itu dimulai dari kesadaran kita untuk mengenali dan menghormati semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Nah, itulah cerita gurita raksasa yang pernah terdampar di pantai Chili. Keren banget kan? Terima kasih sudah mau nonton video ini dan mendengarkan cerita tentang salah satu makhluk paling misterius di lautan kita. Gimana menurut kamu tentang gurita raksasa ini? Ada pendapat atau pertanyaan seru? Tulis di kolom komentar, aku pengen dengar pemikiran kamu. Kalau video ini bermanfaat atau membuat kamu penasaran lebih lanjut, jangan lupa untuk kasih like dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan menakjubkan lainnya tentang dunia alam dan misteri yang belum terpecahkan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah penasaran terhadap keajaiban dunia kita.